modul 1 DD4 sebagai rangkaian aktivitas untuk penyelesaian modul 1 DD4 sebelum masuk ke modul 2 program calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sukoharjo. Semoga nanti kita semua di sini dapat mengambil manfaat ya. Jadi saya berdiri di depan teman-teman, duduk di depan teman-teman semua itu bukan berarti apa-apa, tetapi memang ini salah satu program yang memang diharapkan ada diseminasi menyebarkan pemahaman terkait dengan budaya positif. Jadi saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersama-sama membaca bismillah. Nah, kita mulai dari yang pertama ya, disiplin positif. Jadi memang program guru penggerak ini mungkin Bu Enda juga lebih familiar dan lebih paham karena sudah wisuda sebagai guru penggerak, sedangkan saya masih calon guru penggerak. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara ya, jadi ternyata memang kurikulum Merdeka itu sebenarnya asal muasalnya itu lebih menerapkan apa-apa yang menjadi filosofi dan ajaran dari Ki Hajar Dewantara. Nah, kenapa baru sekarang digaungkan? Nah, itu mungkin menteri dan jajarannya sekarang punya alasan yang kuat. Tetapi yang jelas ada banyak hal yang selama ini mungkin di masyarakat atau di kalangan kita itu yang terkadang tuh simpang siur terkait dengan Merdeka Belajar. Jadi Merdeka itu ada yang mengartikan kalau berarti anak muridnya bebas dan lain sebagainya. Ternyata tidak. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu murid yang merdeka itu justru adalah murid yang harus punya disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang kuat itu adalah disiplin yang sifatnya itu dari dalam diri, walaupun tentu dibutuhkan juga tambahan dari luar. Jadi kalau kata Ki Hajar Dewantara itu seperti yang ada di layar, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi disiplin yang diharapkan itu self disiplin. Jadi diri tersebut, pribadi tersebut yang harus bertanggung jawab, harus mengusahakan disiplin sekuat-kuatnya yang berasal dari dirinya sendiri. Nah, yang menjadi PR di sekolah kita adalah ternyata anak-anak itu belum punya self disiplin. Karena disiplinnya mereka itu pengaruh yang kuatnya bukan dari dalam diri, tetapi justru dari luar. Misal contoh sederhananya, kelihatan disiplin kalau misalnya ada Pak Hussein. Nah, berarti itu yang kuatnya bukan dari internalnya, tetapi dari eksternalnya. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan, lantas siapa yang harus bertanggung jawab terhadap disiplin atau pembentukan self disiplin anak-anak kita? Ya ini kita semua, guru-gurunya ini gitu ya. Jadi memang bukan suatu hal yang mudah untuk menciptakan self disiplin. Dan satu yang pasti ternyata apa-apa yang ditanamkan di sekolah itu sebaiknya juga sejalan dengan yang di rumah. Jadi mungkin nanti ini sedikit berhubungan dengan ilmu guru BK ya, Ibu Berti selaku guru BK. Jadi pada saat saya mempelajari ini, saya langsung kayak astagfirullah, ini berarti selama ini yang saya terapkan itu banyak kurangnya dan banyak salahnya gitu. Dan itu ternyata nggak cuma saya, jadi teman-teman satu kelompok itu juga sama. Oh ternyata ada posisi kontrol yang kita terapkan untuk nanti tuh bisa menciptakan lingkungan positif di sekolah. Jadi itu kalau saya ya paling sering itu sebagai yang pertama nanti ya, nanti teman-teman bisa kayak merefleksi, oh ternyata ini toh, oh ternyata selama ini nggak pas toh. Jadi posisi kontrol restitusi itu adalah salah satu teori yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Nah, restitusi itu sendiri adalah salah satu kayak model atau tipe penyelesaian masalah. Kan yang kita hadapi ini murid ya. Murid itu kan juga makhluk hidup yang Masya Allah penuh dinamika gitu ya. Yang kadang dia dari rumah udah punya potensi masalah, di sekolah ketemu kita bisa jadi sebaliknya. Kita yang dari rumah udah punya masalah, udah punya hal yang gak enak, ketemu murid tambah. Nah, itu kan namanya dinamika yang ada di sekolah.
Jadi sebagai seorang guru, kita punya 5 posisi kontrol restitusi. Harapannya 5 posisi kontrol ini bisa kita terapkan. Tetapi sebenarnya nggak cuma sebagai guru, kita sebagai orang tua nanti juga bisa menerapkan kepada anak-anak kita, ataupun misalnya di sini yang calon-calon pengusaha kayak Pak Robin misalnya suatu saat punya perusahaan, nah ilmu ini bisa diterapkan Pak, insya Allah manfaat. Amin. Ya, jadi ada penerapan posisi kontrol yang harapannya dari kelima ini setiap guru tuh memahami sehingga nanti tuh bisa mendukung proses penciptaan lingkungan positif di sekolah. Pokoknya ini yang dibahas tuh sesuatu yang positif ya. Karena memang arahannya sekarang tuh positif ya. Jadi apapun dipandangnya harus yang positif terlebih dahulu, ya nggak boleh negatif. Apapun kesulitan kita. Nah, posisi yang pertama Bapak Ibu adalah penghukum. Jadi kalau guru punya posisi sebagai penghukum, itu biasanya andalannya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Biasanya kalau di bukunya itu digambarkan raut mukanya marah, suaranya keras, nadanya mengancam, atau biasanya ditambahin lagi tuh pakai cincin lengan baju dan apa namanya ya, tangannya tuh kayak gini. Dan biasanya suaranya itu keras, misalnya ada nada ancamannya. Jadi dicontohkan tuh misalnya ada murid yang melanggar terus patuhi aturan saya atau awas misalnya. Atau misalnya ada murid yang sering terlambat, nada kita marah misalnya. Terus kita bilang, heran saya, kamu itu selalu saja terlambat. Kalau besok kamu masih terlambat, bla 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 bla, itu ada ancaman. Berarti itu posisi kita sebagai penghukum. Itu namanya posisi kita sebagai penghukum. Boleh nggak sih menerapkan kayak gini? Boleh. Yang jelas ini kan kontrol ya. Jadi harapannya kalau kita ada di posisi-posisi tertentu bisa mengontrol perilaku murid sehingga nanti tuh ada solusi yang ditawarkan. Tentunya tidak mudah, tetapi tidak salahnya untuk dicoba. Kemudian yang kedua, ada guru yang sukanya itu membuat merasa bersalah. Jadi kalau dari posisi kontrol ini pendekatannya tuh kayak lebih ke psikologis. Jadi fungsinya guru itu membuat murid itu supaya dia merasa bersalah, menciptakan suasananya yang hening, murid tumbuh kekecewaan. Kemudian biasanya guru itu nyampein ini dengan suara yang lembut. Dipanggil dulu misalnya muridnya, sini, kamu itu ibu sangat kecewa sama kamu tahu nggak? Kayak gitu, model yang kayak gitu. Teman-teman bisa sambil merefleksi, oh iya biasanya Pak ini yang seperti ini, Pak ini yang seperti itu, atau kita sendiri yang ternyata oh posisi saya berarti yang seperti ini. Terus biasanya kalau yang posisi membuat rasa bersalah itu biasanya Bapak Ibu guru itu akan dikaitkan dengan keluarga atau orang tuanya. Kamu bisa bayangkan nggak misalnya orang tuamu sampai tahu, atau yang dari luar kota misalnya atau luar pulau kita untuk misalnya kamu tuh ya nggak kasihan apa sama orang tuamu, jauh-jauh kamu disekolahkan di sini misalnya. Kamu melanggar berapa banyak biaya yang orang tuamu keluarkan misalnya. Jadi kayak kita membuat murid tuh merasa bersalah, tetapi penyampaiannya ke murid itu biasanya dengan suara yang lebih lembut. Mungkin kalau di sini guru BK kali ya, maksudnya guru BK itu lembut nggak kayak di sekolah lain ya mungkin gerong galak gitu kan, kalau di kita kan ya. Nah ini berarti kayak posisi merasa bersalah ya, membuat murid itu jadi merasa bersalah tanpa harus kayak tadi dengan ada yang mengancam gitu, seperti itu. Kemudian nah ini ada juga nih model guru yang nomor 3 sebagai teman. Biasanya pada posisi ini guru itu kayak levelnya sama. Nah mungkin ini banyak guru-guru muda di sini ya, bisa jadi menerapkan posisinya sebagai teman. Biasanya posisi ini cenderung lebih persuasif. Jadi kayak kekancam gitu. Jadi kayak bestinya si murid ini yang bermasalah. Biasanya murid itu punya kayak bestie atau apa ya istilahnya, dekat dengan salah satu guru karena biasanya menganggap sebagai teman. Cuma masalahnya
Kalau guru yang bersangkutan itu tidak ada, biasanya murid itu tidak mau istilahnya merubah perilakunya. Dan cenderung kadang beberapa guru yang punya posisi sebagai teman itu kayak kurang dihargai sama muridnya, karena murid merasa seusia, sefrekuensi, sehingga tuh kayak yaudah kayak sebagai temennya aja. Kadang mungkin bahasanya Pak sopan, menyapa aja mungkin kayak, woi, dia Pak, nah kayak gitu, karena mereka merasa guru ini posisinya sebagai teman, ada dampak negatifnya. Kemudian yang keempat, nah ini pemantau atau monitor. Kalau di posisi ini Bapak Ibu, jadi dalam mengawasi atau memantau aktivitas perilaku murid, biasanya guru model yang pemantau itu punya catatan atau data lengkap. Jadi mereka akan memantau atau memonitor sesuai dengan tata tertib yang ada di sekolah. Misalnya murid terlambat. Kamu tahu, kamu udah terlambat berapa menit? Kamu tahu konsekuensinya apa? Tahu Pak? Zikir, sholat duha. Kamu ini sudah berapa kali? Misalnya dia punya berapa nih guru yang mengatakan, kamu ini sudah 3 kali terlambat. Sekali lagi terlambat, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Tahu Pak? Ada poin misalnya. Nah biasanya guru-guru yang model kayak ini, pemantau atau monitor, itu punya catatan atau jurnal. Si anak ini sudah terlambat, si ini, si itu. Jadi dia memantau berdasarkan aturan yang ada di sekolah. Jadi nggak usah capek-capek. Biasanya model guru pemantau tuh modelnya apa telat poin, karena datanya ada dan aturan atau konsekuensi di sekolah juga ada. Jadi kayak tinggal menyamakan apa yang dia lihat dengan konsekuensi aturan yang ada di sekolah. Semoga bisa dipahami ya Bapak Ibu. Nanti kalau saya kesulitan bilang saja nggak apa-apa. Nah ini yang kelima Bapak Ibu. Jadi ini adalah posisi manajer. Harapannya kalau dari program pendidikan guru penggerak itu, posisi ini adalah posisi yang paling ideal. Jadi harapan itu kita sebagai guru itu, Masya Allah ya walaupun tidak mudah, itu bisa menerapkan yang namanya posisi manajer. YouTube mungkin ya terkait dengan 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Misalnya terkait murid yang terlambat nih, nanti ditanya, sini, kamu tahu apa yang kamu lakukan ini benar atau salah? Salah Pak. Kira-kira nilai apa yang kamu langgar? Mereka sebagai manajer ya, nilai kedisiplinan Pak. Terus kira-kira bagaimana ya supaya kamu tidak terlambat lagi? Saya nggak bisa bangun pagi Pak. Masalahnya apa kalau nggak bisa bangun pagi? Soalnya di rumah saya nggak ada yang membangunkan, saya kos misalnya. Terus kira-kira siapa yang bisa membantu kamu untuk membangunkan kamu setiap pagi jika kamu tidak terlambat kalau kamu jauh dari orang tua? Mungkin Bu Guru bisa bantu kamu, bisa Bu. Caranya gimana? Ibu install saya ya Bu tiap jam 4 misalnya. Kalau kamu belum bangun juga, kira-kira hal lain apa yang harus dilakukan? Saya mau beli alat yang lebih besar Bu misalnya. Yang saya taruh nanti sebelum tidur itu saya taruh di tempat yang agak jauh. Jadi supaya kalau itu bunyi, saya nggak bisa langsung matikan. Saya harus bangun dulu, mengambil alat itu, kemudian baru dimatikan. Misalnya seperti itu. Jadi harapannya itu masalah yang ada di murid itu selesai berdasarkan solusi dari mereka, tanpa perlu kita marah-marah, tetapi dikaitkan dengan keyakinan yang mereka yakini dan masalahnya apa. Ini posisi paling ideal. Yang namanya paling ideal berarti memang ya istilahnya apa ya Bapak Ibu, yang paling butuh effort, karena ini posisi paling ideal, posisi manajer. Jadi itu adalah 5 posisi kontrol dalam menghadapi murid yang bermasalah. Itu termasuk yang nomor 2 tadi ya. Nah sekarang Bapak Ibu, ini yang terakhir materinya terkait dengan segitiga restitusi. Nah kalau segitiga restitusi itu kalau saya waktu mempelajari modul ini itu kayak apa tuh restitusi gitu. Saya tahunya substitusi yang pengganti, tapi restitusi dulu tuh ngomong itu agak susah ya. Restitusi
saya, tadi kan disampaikan terkait dengan bagaimana caranya membentuk budaya positif ya, terutama dari guru-guru, kemudian kita mengkondisikan anak agar memiliki karakter yang positif yang tadi disebutkan terkait dengan disiplin dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya adalah kalau itu adalah aksi nyata untuk guru, bagaimana kemudian kita bisa melibatkan anak ya berkontribusi pada budaya itu, karena tidak mungkin tadi disampaikan, tidak mungkin kalau hanya kita sendiri di lingkungan sekolah yang memberikan contoh. Saya kira kurang memberikan dampak yang luas, karena mestinya kan dukungannya dari warga sekolah termasuk siswa itu sendiri. Sementara tadi disampaikan bahwa karakter anak kita itu memang belum bisa membentuk self disiplin, tadi disampaikan begitu ya. Ya, pertanyaannya tadi bagaimana kita sebagai seorang guru tidak hanya memberikan contoh, tapi bagaimana menarik siswa untuk menjadi role model mungkin ya terkait dengan budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Vita dan Pak Robi, saya coba menjawab nih. Yang pertama dari Bu Vita. Jadi memang sama Bu Vita, ketika jangankan di modul 1.4 ya, saya itu pada waktu loka karya 0 atau loka karya orientasi itu kayak berkecamuk di kepala saya. Ini tuh apa gitu. Jadi kan benar yang dikatakan Bu Vita, kita ini angkatan lama 80-an 90-an, atau kalau kata narasumbernya itu guru-guru tuh kebanyakan tuh hasil didikan model era lama. Sedangkan muridnya yang sekarang itu generasi baru yang memang harusnya kita ubah paradigma kita. Memang tuh tidak mudah ya, tidak mudah itu memang. Tetapi semoga atau apa ya, sharing dari saya bisa sedikit membantu apa yang dirasakan Bu Vita. Yang pertama Bu Vita adalah memang yang pertama tuh kita kayak karena ini budaya positif. Jadi satu hal sebelum kita beraksi tuh kayak harus ditanamkan dalam diri kita sendiri dulu nih. Kalau kata Ki Hajar Dewantara nih ya, anak kita itu kan anak-anak yang sebenarnya udah punya modal yang mana tuh diibaratkan atau dianalogikan petani. Jadi petani itu dalam menanam padi pasti ada rumputnya. Nah kita tuh kayak sebagai petani singkirkan rumput-rumput itu. Rumput hilang, udah mau panen, ada burung kecil-kecil yang makanin bulir padinya. Kita bahasa Jawanya dioyak, dia nggak makanin padi. Nah ya yang pertama tuh tanamkan ya hal yang positif ya, atau berprasangka baik kalau dalam Islam, berhusnuzan dulu. Kemudian yang kedua dimulai. Memang tidak mudah, tapi dimulai aja Bu Vita. Sebenarnya menghukum tuh boleh nggak? Boleh, asal hukuman yang kita kasih itu sesuai dengan tata tertib, atau kalau di sini disebutnya keyakinan kelas, atau kalau di kita di kelas mungkin kontrak belajar. Nah, boleh nggak? Misalnya tidak mengerjakan PR, misalnya mengerjakan sambil berdiri, itu boleh dilakukan nggak? Boleh, selama ada dalam aturan ataupun kontrak belajar. Nah, PR-nya ini saya sendiri ya, seringkali menghukum murid itu nggak ada kesepakatan sebelumnya. Jadi kayak bisa berubah. Kadang tuh evaluasinya tergantung mood. Di luar. Dengan berbagi aksi nyata budaya positif modul 1.4 sebagai tugas dari calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sukoharjo. Semoga bisa istilahnya menginspirasi dan semakin menambah wawasan dan juga menciptakan lingkungan budaya yang positif di sekolah kita yang kita cintai ini. Mari untuk mengakhiri kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan aksi nyata budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Fitria Astuti selaku calon guru penggerak di Kabupaten Sukoharjo. Tentunya ini sangat menarik sekali karena di dalamnya kita bisa mengetahui bagaimana cara mengelola anak terkait dengan memberikan pembelajaran terkait budaya positif di sekolah ya, dan tentunya ini butuh support kita semuanya. Terkait dengan guru tadi sangat luar biasa disampaikan bahwa anak untuk membiasakan menjadi seorang pribadi yang memiliki budaya yang positif perlu ada support system ya, dari gurunya, dan di sini tadi dijelaskan banyak sekali cara tipe-tipe bagaimana cara mengelola siswa agar siswa memiliki budaya yang positif. Salah satunya tadi bahwa disebutkan bahwa untuk membentuk budaya positif di sekolah itu bisa berperan sebagai seorang manajer, dan itu adalah salah satu contoh yang sangat ideal. Tadi juga disampaikan bahwa budaya positif itu sangat berpengaruh terhadap perilaku anak, dan harapannya dengan adanya konsep budaya positif di sekolah itu kedepannya output siswa di sekolah itu memiliki karakter yang baik ya. Misalkan mereka memiliki karakter disiplin yang kuat sehingga nilai itu muncul dari dalam diri bukan dari support yang lain, karena kita tahu bahwa budaya yang baik, positif yang baik itu yang kuat itu hanya bisa muncul dari dalam diri, dan itu harus ditanamkan sejak awal sebenarnya. Dan di dunia pendidikan tentu ini menjadi sebuah sistem yang baik jika bisa dilaksanakan. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini dia mau membacakan salah satu pelajaran kelas teman di kelas 10 E3 yang lantang ya suaranya dia. Salah satu mas ya.
Tolong didengarkan ya, ini salah satu keyakinan kelas. Coba bacakan oleh Anda pasti yang nonton suaranya biar teman-temannya melihat ya. Jadi saya membiasakan keyakinan kelas dari sesuatu. Ya, oke. Hadir tepat waktu, pantang contek, membayar kas tepat pada waktu. Masya